Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua yang ada di Universitas Terbuka? Semoga teman-teman semua untuk materi-materi yang kemarin sudah bisa diikuti dan kemarin kita sudah pertemuan pertama ya untuk praktek tapi untuk prakteknya kita sudah praktek yang pertama dan ini saya akan mencoba untuk praktek yang kedua teman-teman. Nah, di praktek kedua ini saya berharap teman-teman nanti bisa mengembangkan OOP-nya gitu ya. Nah, di materi kedua ini banyak sekali eh, tools-tools yang harus teman-teman masukkan dan teman-teman harus memahami tentunya untuk OP ini. Saya izin share ya untuk membangun bagaimana cara membangun arsitektur sistem untuk sebuah restoran seperti itu. Bentar, saya izin share dulu. Nah, baik. Sudah terlihat ya. Arsitektur sistem restoran berbasis Java. Jadi teman-teman semua, untuk arsitektur sistem restoran berbasis Java itu kemarin kita sudah mencoba untuk mempraktekannya, gitu kan. Nah, artinya hari ini kita akan mencoba lebih jauh lagi, di mana nanti teman-teman akan membuat sebuah OOP yang mana solusinya adalah point of sale yang saling terintegrasi. Seperti itu. Nah, nanti di praktek yang ketiga juga teman-teman akan membuat beberapa halaman ya, halaman juga tentunya lebih lebih jauh lagi nantinya seperti itu. Tapi untuk ketemuan dua ini masih menyambung dari tugas yang kemarin teman-teman sudah buat gitu ya. Nah, di sini ada pemisahan anatomi sistem, teman-teman. Ada data dan mesin penggerak. Nah, di mana menu Java yang sudah kemarin kita bahas, yaitu berfungsi sebagai apa? Sebagai alat untuk blueprint lah ya, atau mold untuk entitas menu. Jadi menunya apa aja? Di situ ada string, umpamanya nama, dan umpamanya harga itu integer, kemudian untuk kategori itu masuknya masih di string gitu ya. Nah, kemudian untuk di mainnya sendiri, untuk main Java-nya sendiri adalah menjalankan sebuah siklus program yang mana kita membuat sebuah algoritma antarmukanya, membuat algoritma antarmuka baik itu transaksi dan manipulasi datanya seperti itu. Di mana di situ nanti ada UI loop-nya untuk scannernya, kemudian ada storage-nya untuk menyimpan datanya biasanya ya, untuk menyimpan data apa yang pernah sudah diorder, kemudian storage untuk cetak apa cetak ini ya, print struknya gitu kan. Kemudian ada logic switch case-nya. Nah, ini semua akan berjalan di main Java-nya seperti itu. Kemudian untuk fondasi datanya, bagaimana kita mengubah blueprint ini menjadi sebuah inventaris ya, inventaris data gitu ya. Di mana data menu di instansi apa instansiasi menjadi sebuah objek. Nah, di mana di dalam sebuah array terstruktur kita memiliki beberapa menu, umpamanya dengan variabel pelacak jumlah menu seperti itu. Jadi di array objek ini teman-teman nanti itu akan menginputkan beberapa objek, baik itu makanan ataupun minuman seperti itu ya, dari indeks nol sampai dengan indeks menu yang teman-teman buat seperti itu. Jadi kalau menunya cuma ada 5 umpamanya berarti indeks nol sampai indeks 4 seperti itu. Kalau indeksnya ada 20 berarti indeksnya dari nol sampai 19. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi matriks aktor, yaitu arsitektur dua wajah aplikasi, di mana di sini
adapun kriteria, ya, kriterianya yang pertama adalah tujuan utama yaitu untuk membuat sebuah transaksi pesanan, yaitu modul untuk pelanggannya. Jadi untuk pelanggan sendiri itu ada transaksi pesanan. Kemudian untuk di manajemen menunya tentunya ada kontrol inventaris, di mana dari indeks 0 sampai indeks yang sesuai dengan menu yang di order seperti itu. Kemudian ada interaksi data. Interaksi data ini seperti apa? Read only untuk membaca sebuah array-nya, gitu ya. Dibaca data-datanya. Baik itu read, write, update, atau delete. Pokoknya teman-teman order nih, gitu kan. Berarti teman-teman eh, memasukkan datanya, gitu ya. Ya, datanya maunya kita baca dulu. Oh, ternyata kita mau pesen menu sop kambing gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah interaksi datanya, array-nya. Kemudian nanti kalau semuanya kita mau order, nah itu bisa kita order, maunya sop kambingnya kita order, kemudian kita update berapa jumlahnya. Nah, itu adalah masuk di dalam sebuah interaksi data. Kemudian untuk di model pelanggan sendiri, itu untuk logika navigasinya, itu ada siklus perulangan, ya, di mana will atau true, ya, jika dia true atau false, gitu kan, sehingga bisa terminasi selesai kalau seumpamanya kita sudah menyelesaikan transaksi, gitu kan. Atau di manajemen menunya itu adalah navigasi menu, do, will, atau switch case-nya. Seperti itu. Kemudian untuk modul pelanggan sendiri ada operasi inti, yaitu kalkulasi yang bersarang dan validasi string. Ya, menu-menunya apa saja. Nah, nanti kita manipulasi indeksnya. Umpamanya kita mau order minuman jus jambu atau jus jeruk, kemudian ditambah lagi dengan makanannya sate kambing gitu ya. Kemudian ternyata dibatalkan atau di-delete gitu. Nah, itu termasuk dalam sebuah manipulasi indeks dari indeks 0 sampai indeks yang sesuai dengan menu yang ada di stringnya teman-teman masing-masing seperti itu. Terus pengalaman pelanggan, yaitu siklus pemesanan tanpa batas, yaitu program menggunakan perulangan tak terhingga yang didesain untuk apa? Untuk menerima banyak item sehingga pengguna memberikan break trigger. Jadi ada waktu yang dia stop gitu ya. Seperti itu. Namanya di input nama ya. Di input nanti ketika dia input nama itu keluarlah daftar menu-menunya gitu ya. Jika menu ditemukan, maka bisa lakukan pesanan ya. Langsung true gitu ya. Dalam keadaan true kita input mau pesan berapa, jumlahnya berapa, minumannya berapa gitu kan. Kemudian kalau sudah bisa disimpan gitu ya. Nanti tampillah struknya gitu. Jadi di situ ada nanti break loop dan cetak stroke. Nah, tapi kalau semuanya input nama, kemudian apa untuk form mindai daftar menunya sendiri itu ada menu yang tidak ada yang kita cari, maka dia akan melakukan false gitu ya. Dia akan melakukan looping kembali di mana dia cetak menu tidak ditemukan gitu ya. Umpamanya dia ketik umpamanya. Di situ kita menunya cuma ada tiga, sop ayam, sop kambing, sop iga gitu ya. Ternyata dari tiga menu itu teman-teman pesan nasi uduk. Tidak ada kan, itu false gitu ya. Maka dia akan mencari lagi menu tidak ditemukan, maka diajukan untuk menampilkan input nama menu kembali. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian ada lagi mesin kalkulasi atau algoritma filtrasi transaksi, di mana harga akhir merupakan hasil penyaringan melalui berbagai lapisan kondisi logika. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Hasil akhir itu kita sering sebut dengan subtotal biasanya ya. Subtotal dapatnya dari mana? Total harga dikali jumlah dari array pesanannya gitu ya. Apa saja yang dipesan gitu. Nah, nanti umpamanya pesan sop kambingnya 5,
sop iganya 2, kemudian minumnya jus jeruk, jus jambu gitu ya. Nah, nanti ada total harga. Nah, dikali gitu ya. Ada berapa jumlah yang sudah diinputkan seperti itu. Ditambah pajaknya. Ya, ditambah pajaknya berapa? Umpamanya 10% dari apa pajak ini? Dari subtotal yang tadi kita order seperti itu. Kemudian kalau seumpamanya ada jasa, umpamanya waitersnya nganterin menunya ke meja-meja tersebut. Nah, itu umpamanya di charge kalau di hotel-hotel besar biasanya di charge ya. Itu untuk pelayanan servis sendiri itu 20.000 umpamanya seperti itu. Nah, kemudian kalau semuanya lagi ada promo, ternyata diskon hari itu diskon 10%. Jadi dapatnya dari mana? Subtotal itu dikurang 10%. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau ada promo yang lainnya tergantung validasi minuman yang bersarang. Artinya tergantung dari validasi promonya seperti itu. Ya, pokoknya promo hari ini dapat potongan lagi 15.000 gitu ya atau 20.000 gitu. Jadi nanti ada potongan promo seperti itu. Dan terakhir akan keluarlah yang namanya total bayar atau tercetak pada struktur terminal gunanya. Jadi eh, si apa orang yang belanja tadi itu dapatlah yang namanya total bayar atau struknya seperti itu pembelinya. Nah, untuk anatomi nested if-nya, validasi promo, minuman beli satu gitu ya, beli satu gratis satu mamanya. Nah, ini Kak, nanti dia akan bertanya di situ, apakah kategori ini equals atau minuman ini ada promo beli satu dapat satu gitu kan? Nah, jika iya, maka dia lanjut gitu ya. Jika tidak, maka dia lewati gitu. Jadi kalau semuanya dia lanjut, artinya dia akan melihat apakah subtotalnya sesuai dengan promonya. Syarat mamanya di situ syaratnya adalah 50.000, baru dia dapat satu menu lagi gitu ya. Kalau di harga dia di bawah 50.000, maka dia tidak dapat promo beli satu dapat satu tadi. Maka jika tidak dapat promo, tidak memenuhi 50.000 tadi, maka dia dilewati. Berarti dia nggak dapat promonya seperti itu. Tapi jika dia dapat promonya, maka dia lanjut lagi dengan rumus apakah jumlah I lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Seperti itu. Maka jika iya, dia akan dieksekusi mendapatkan promo, di mana variabel promo diisi dengan nilai daftar menu J, ya, yaitu harganya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi di sini gimana caranya kita melakukan operasi back end, yaitu logika penghapusan item pada sebuah operasi. Hapus menu tidak sekedar mengosongkan indeksnya. Jadi kalau kita mau hapus menu nih, ada menu-menu yang kita hapus gitu kan dia tidak mengosongkan indeksnya, melainkan menggeser ke elemen berikutnya. Umpamanya saya nggak jadi order nasi Padang, tapi saya order adalah ayam bakar. Nah, waktu di menu orderan itu nasi Padangnya tidak ditampilkan, tapi yang ditampilkan adalah ayam bakarnya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menutup celah sebuah memori supaya memorinya itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Kenapa memorinya terlalu besar? Karena di situ ada case-nya, yang dimana case ini nanti akan menyimpan semua memori-memori ketika teman-teman melakukan indeks data seperti itu. Nah, itu dalam tahap pertama, sebuah pencarian. Di tahap kedua, pergeseran. Kalau tadi nasi Padang nggak jadi, teman-teman pilih yang ayam bakar, maka daftar menu J-nya ditambah satu, seperti itu ya. Nah, untuk di tahap ketiganya itu adalah sebuah pembaharuan, yaitu mie ayam, nasi batang, keluarlah jumlah menunya. Seperti itu. Kalau teman-teman di tahap ketiga ini memilih hanya mie ayam dan nasi padang saja, seperti itu. Kemudian ada sintesis
kompetensi, yaitu sebuah pemetaan fitur kepemenuhan, gitu kan? Kepemenuhan. Kepemenuhan apa? Rubrik. Nah, di sini ada yang namanya indikator akademik. Nah, akademik indikator ini sering kita sebut ada kelas, ada objek, dan konstruksi, ya, konstruktor. Di mana praktikalnya secara fitur diimplementasikan pada menu Java biasanya ya, sebagai apa? Sebagai cetakan datanya. Ya, kemudian ada array dan string. Array dan string ini sendiri itu biasanya ada daftar menu. Apa saja nih menu-menunya. Kemudian berapa jumlah pesanannya, bagaimana cara memanipulasi teksnya, di mana di situ ada equal, equal case-nya. Nah, kemudian di akademik indikatornya sendiri, jika if ya, else, next, if, maka kalau di practical fiturnya adalah validasi input, di mana di situ ada validasi input. Mamanya tadi teman-teman belanja nih totalnya sekian gitu kan. Kemudian ada diskon bersyarat, umpamanya tadi harus belanja 50.000 dulu, baru beli satu dapat satu. Nah, atau mungkin ada logika promo spesifik yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam if, else, next if, seperti itu. Nah, ini adalah algoritmanya seperti itu ya. Kemudian dalam practical fiturnya, mamanya membangun arsitektur menu, menu apa? Menu navigasi utama. Nah, di situ ada switch case atau do will. Nah, jadi dia akan melakukan switch. Umpamanya seandainya teman-teman nggak jadi pesan mie ayam gitu kan, ataupun yang lainnya. Itu udah masuk ke dalam menu navigasi utamanya. Kemudian ada for and will, di mana siklus pemesanan berulang dan pencarian data. Jadi kalau seumpamanya teman-teman tadi tidak ada nih menu yang dicari, maka dia akan mencari lagi, kemudian dia akan menampilkan menu yang ada, gitu. Itu namanya siklus pemesanan berulang dan pencarian data, seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah hasil struk pembayaran ketika teman-teman kemarin sudah praktekkan juga ya, di mana otomatisasi yang terpadu, di mana proses end to end dari input array hingga kalkulasi bersyarat berhasil mencetak hasil presisi tinggi, solusi siap digunakan. Jadi harus rapih tuh. Namanya struk pembayarannya harus ada di tengah, nasi gorengnya di pinggir, dikali dua, umpamanya harganya berapa, es tehnya, ayam bakarnya, subtotalnya, pajaknya kena berapa. Kalau dia kena jasa servis atau mungkin ada promo, nah itu nanti totalnya berapa, seperti itu. Nah, ini adalah yang harus teman-teman berikan kepada eh, langganan kita, yaitu ya, atau customer kita. Nah, kemudian saya mau mempraktekkan bagaimana cara membuat apa programnya seperti itu ya. Untuk membuat programnya sendiri, teman-teman itu bisa menggunakan menu .java dan main Java-nya seperti itu ya. Izin saya mau share bentar. Nah, saya pakai seperti sama Visual Studio juga seperti yang kemarin. Bentar. Nah, ini ya. Saya open folder dulu di pertemuan kedua ya. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan ada menu Java dan main Java-nya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini menu Java-nya. Menu di sini saya hanya menampilkan nama, harga, dan kategori. Ya, nama, harga, ya, stringnya, nama, integernya harga, kemudian kategori ini masuk ke dalam string juga gitu ya. Kemudian yang akan kita panggil adalah nama, harga, dan kategori. Seperti itu. Ini adalah menu Java-nya. Kemudian untuk di main Java-nya, teman-teman, seperti ini, ya.
Import Java Util Scan ya. Jadi dia akan melakukan scanning data Java-nya. Dari mana? Dari menu Java ini tadi gitu ya. Nah, di sini public class main scanner input new scanner system in. Di mana ini kita sebut dengan array menunya ya. Array menu ini kita sebut daftar menu gitu ya. Menu, daftar menu. Nah, kemudian untuk pembiayanya, jumlah menu atau integernya, angkanya, di sini kita sebut dengan jumlah menu, ya. Kemudian ada public static. Nah, di sini void main string. Nah, di sini ada daftar menu. Daftar menunya saya buat di sini ada 7 gitu ya. Nah, ada 7 nih. Ada untuk menu makanannya, ya, masuk ke makanan gitu, string makanan, ya, untuk kategorinya. Nah, ini nasi goreng dengan apa? Integernya 25.000 dengan harga 25.000, kemudian string kategorinya itu makanan seperti itu. Kemudian mie ayam, ayam bakar, nasi padang, es teh dan lain-lain. Kemudian integer pilihannya di sini nanti ini kita print namanya sistem restoran gitu ya, atau mungkin teman-teman boleh langsung ganti namanya restoran sederhana gitu ya, sederhana gitu. Nah ini bisa, nanti ini tampil restoran sederhana. Karena ini saya bikin sistem restoran berarti aplikasi gitu ya. Nah di sini nanti dia akan menampilkan apa? Menampilkan pelanggan. Siapa pelanggannya gitu ya. Kemudian kalau saya print yang kedua, manajemen menu umpamanya. Berarti menunya yang akan tampil. Kalau pelanggannya, tadi siapa pelanggannya, kemudian manajemen menu, kemudian setelah manajemen menu, apa saja yang diorder gitu kan. Jika sudah selesai, maka teman-teman bisa save keluar gitu ya. Kemudian yang terakhir, pilih. Kemudian pilihan di sini eh, ada menu pelanggan ya. Ketika saya klik menu pelanggan ya, saya ketik menu pelanggan gitu, maka dia akan break, dia akan stop dulu. Di situ nanti dia akan menampilkan menu pelanggan itu apakah mahasiswa, apakah dosen, ataupun umum, umpamanya gitu ya. Bisa kita atur seperti itu. Kemudian menu manajemen. Nah, di situ adalah menu-menunya. Menu-menunya apa saja. Dia stop dulu di menu-menu itu. Umpamanya ada sop ayam, sop iga, dan lain-lain gitu kan. Atau mungkin minumannya ada jus jambu, jus jeruk, dan lain-lain. Seperti itu. Dia akan stop di menu itu dulu. Seperti itu, teman-teman. Break. Kemudian di case ketiga ada sistem out. Dia akan jika sudah diorder, disimpan dan dibayar makanya keluar struknya maka dia akan melakukan ucapan terima kasih gitu. Jika pilihan tidak valid maka dia akan kembali ke tiga lagi gitu ya. Kemudian di menu pelanggan di sini menu pelanggan ya di menu pelanggan itu akan tampilkan menu ya. Apa yang ditampilkan gitu kan? Di sini ada banyak pesanan, kemudian jumlahnya berapa, banyaknya pesanan berapa. Nah, ini adalah untuk menampilkan menu yang kita order seperti itu ya. Mungkin kalau sudah selesai nanti dia break juga. Kemudian untuk booleannya ditemukan. Jika tidak ditemukan gitu kan, false, maka dia akan kembali lagi ke integer i ya, jumlah menu. Daftar menu, nama menu. Oh enggak, seumpamanya dia menemukan ya, umpamanya harganya tadi saya pesan ayam bakar, jika ditemukan maka dia akan menghitungnya seperti itu ya. Nama menunya apa, jumlahnya berapa yang diorder, banyaknya pesanan gitu ya, jumlah banyaknya pesanan seperti itu. Ya, jika ditemukan maka dia akan print jika ditemukan maka dia print menu tidak ditemukan. Umpamanya teman-teman order di luar dari menu yang ada gitu kan, yang tidak ada gitu kan. Nah, maka dia akan menampilkan menu tidak ditemukan. Nah, di situ nanti akan terlampir cetak struknya di mana ada pesanan, kemudian berapa jumlahnya,
dan berapa banyak pesanannya. Maka tampillah menunya seperti itu. Menu makanannya berapa jumlahnya, ya namanya apa, harganya berapa itu nanti akan tampil semua di sini. Karena di sini ada print print in ya. Ya, maka dia akan ngeprint nanti berapa jumlah menu makanan yang diorder dan gitu juga dengan minuman yang diorder. Nah, ini adalah cetak struknya. Untuk cetak struknya sendiri nanti dia akan memanggil string pesanan, jumlahnya, harganya, jumlahnya ada berapa, harganya berapa, ya, integer banyaknya pesanan, kemudian maka integer subtotal. Jadi dia akan menampilkan angkanya. Berapa nih jumlah subtotalnya? Jika ada promo, maka promonya berapa, seperti itu. Nah, ini nanti print struk pembayarannya. Ini adalah rumus untuk ngeprint struk pembayaran. Di mana print struk pembayaran ini, teman-teman, di sini nanti akan nampil berapa banyak pesanannya yang teman pesan, kemudian berapa jumlah menu yang teman-teman pesan. Maka di sini nanti teman-teman harga dikali jumlah yang teman-teman order, maka keluarlah subtotal. Ya. Kemudian sistem outprintnya di sini ada pesanan jumlah dikali ditambah total. Nah, maka keluarlah promo minuman jika ada promo. Nah, di sini ada promo. Jika ada promo minuman lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan jumlah I. I-nya ini lebih dari 2, gitu. Maka dia dapat bonus satu lagi. Seperti itu ya. Kemudian integer pajak, jika dia kena pajak, maka dikali 10%, gitu kan. Subtotal dikali 10 dibagi 100. Kemudian ada kena cas pelayanan 20.000, atau mungkin ada diskon, gitu kan. Teman-teman bisa masukkan diskon di sini, dapat diskon 5.000, gitu kan. Nah, seperti itu mamanya. Boleh, ya. Boleh, seperti itu. Kemudian jika totalnya lebih dari 10.000, 100.000, maka dia subtop dapat diskon lagi gitu kan, dapat diskon 10% gitu kan. Berarti subtotal 10 dibagi 100. Maka total bayarnya adalah subtotal ditambah pajak, ditambah pelayanan tadi 20.000 ya, dikurangin 20.000, kemudian dikurangin lagi diskon, dikurangin lagi promo mamanya, seperti itu. Ini adalah total bayarnya. Kemudian di sini sistem outprintnya tampilannya seperti ini teman-teman. Ada subtotal, ada pajak, ada pelayanan seperti itu. Nah, jika nanti ada diskon, maka diskonnya juga dihitung ya. Tapi jika tidak ada, maka dia tidak menghitungnya seperti itu. Itu juga promo. Nah, maka ini keluarlah rumusnya, total bayarnya. Kemudian untuk manajemen menu, nah di sini ada menu tambahan menu, ubah harga, hapus menu, gitu kan. Tampilkan menu atau kembali. Nah, seperti itu. Ini nanti dalam bentuk angka, biasanya angka 1 untuk tambah menu, angka 2 ubah harga, gitu, sampai dengan angka 5. Silahkan pilih yang mana, gitu kan. Nah, ini tampilkan menu, edit, hapus menu, dan lain-lain. Jika dia memilih 1 sampai 5, di antara 1 sampai 5 ini untuk menambahkan menu, maka nama menu itu akan tampil, gitu kan? Print, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada ubah menu, kemudian hapus menu. Ini rumusnya ya. Ini rumus-rumusnya teman-teman bisa gunakan. Nah, ini jika kita jalankan, teman-teman tinggal run bugnya, nanti dia jalan. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Ya. Tadi seperti yang kita lihat di atas, menu pelanggan, ya kan? Nih, pelanggan itu kan. Data awal menu, sistem restoran nih di sini ya. Sistem restoran, pelanggan, manajemen menu, yang nomor 3 keluar. Kita mau pilih yang mana, gitu kan? Pamannya saya mau pilih yang pelanggan, gitu kan?
Kita mamanya pilih, sebentar. Saya pilih nasi goreng gitu kan. Jumlahnya berapa kata dia? Dua. Saya mau pesen nasi nasi ayam namanya. Ayam. Apakah ada nasi ayam ini? Menu tidak ditemukan. Nah, ini. Dia akan melakukan perulangan lagi, ngeluping lagi. Menu tidak ditemukan, gitu. Masukkan menu dan ketik selesai. Maksudnya masukkan menu ini kita cari menunya itu tadi apa aja. Nasi Padang, gitu kan. Nasi ayam nggak ada, teman-teman. Nah, tuh, nasi ayam nggak ada. Adanya mie ayam, gitu kan. Namanya saya pesen mie ayam. Gitu kan. Mie ayamnya pesan berapa? Tuh, dia detek. Kalau ada ya dia ada. Jumlahnya 4 pesan. Jika saya sudah selesai, maka saya ketik selesai gitu. Ya, ketik selesai. Ketik selesai. Nah, gitu ya. Jadi keluar dia. Nah, atau mau melihat manajemen menunya. Oh iya, manajemen menunya tadi belum saya buat ya. Seperti itu. Ya. Ini masih ada debug yang belum saya selesaikan tadi. Masih ada beberapa yang nanti teman-teman bisa buat ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat problemnya di sini. Apa nih problemnya untuk line 30 atau kolom 13. Nanti teman-teman PR ini bisa dijadikan PR atau teman-teman bisa buat menyempurnakan data ini. Seperti itu. Ya. Nah, dari materi ini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya? Jadi nanti teman-teman jika ada yang mau ditanya, teman-teman bisa di grup ya, di grup kita. Jadi langsung chat aja di situ. Maunya ada masalah apa, belum paham di bagian mananya, seperti itu. Untuk materi hari ini saya rasa cukup teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa latihan ya. Kalau nggak salah teman-teman di grup itu saya sudah buat untuk teman-teman ini buat tugas kayaknya bikin video 15 menit gitu ya. Kalau nggak salah sebentar sebentar. Saya cek lagi ya. Tugas praktik ini memiliki 3 indikator untuk menilai. Oke. Jadi teman-teman itu disuruh buat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana restoran makanan ya di beberapa fungsi. Nah, kemudian nanti buat kelas menu dan lain-lain. Kemudian teman-teman harus membuat sebuah video penjelasan ya. Video penjelasan maksimal 15 menit. Kemudian teman-teman dapat mengirimkan file source code-nya dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktik tersebut gitu ya. Jadi teman-teman kirim semua aktivitas teman-teman ketika teman-teman membuat tugas-tugas ini. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya dan sampai ketemu kembali di menu praktek yang ketiga, yang mana di praktek yang ketiga ini nanti lebih kompleks lagi, kalau nggak salah ada sekitar bikin 7 menu Java ya. Nanti teman-teman kemudian ada memorinya juga, ada apa ya storage-nya ya, ada storage yang teman-teman harus simpan gitu ya. Mungkin itu saja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat teman-teman. Sukses juga buat teman-teman. Semangat dalam belajar. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dari saya Adi Jaya Saputra, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.